Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hadir dalam ibadah perdana di tahun 2025. Semoga ini menjadi pemacu yang baik untuk kita terus berjalan bersama Yesus sepanjang tahun ini dan seterusnya sampai Dia datang kedua kali. Kepada Bapak Ibu yang mungkin belum bertemu selama ini atau hanya sampai hari Natal, sebab Bapak Ibu ada urusan keluarga dan sebagainya di hari pergantian tahun, di mana saat itu saya atas nama Gembala Jemaat, Wakil Gembala, seluruh staf penggembalaan, pelayan-pelayan Tuhan, sampai kepada tingkat diaken dan yang ada di bawahnya, mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat Mahanaim Tegal. Kiranya Tuhan memberkati dan terus membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, untuk ibadah perdana di tahun ini saya mengangkat tema Jalani Hidup Anda dengan Bijaksana. Ini satu nasihat, satu peringatan kepada kita untuk hari-hari yang ada di depan kita. Mari kita jalani hidup kita dengan bijaksana. Dan saya mengambil ayat pokok dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya sudah menampilkan ayatnya di caption, Bapak Ibu bisa melihatnya dan saya membacanya sebagai berikut. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kita menjalani hidup kita ke depan. Entah berapa lama Tuhan masih izinkan kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, orang yang bodoh, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita di tahun ini, apakah bisa pol sampai kita mengakhiri di tahun ini atau tidak, kita tidak tahu. Itu sebabnya kita harus bersikap bijaksana dalam menggunakan waktu. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari yang kita jalani itu jahat. Sesewaktu kejahatan itu bisa merampas hidup kita dan kita bisa kehilangan keselamatan. Itu sebabnya kita dinasehati untuk gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan diambur-ambur untuk hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan kita dianjurkan untuk hidup arif. Kalau saudara naik ke atas, lihat, jangan mengikuti cara hidup orang bebal. Itu sebabnya perhatikan, gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada beberapa saudara kita yang tahun lalu ibadah bersama dengan kita, tetapi kami sudah mengurus pemakamannya dan mereka sudah dimakamkan. Sehingga mereka tidak punya kesempatan
untuk menjalani hidup di tahun 2025 seperti saudara dan saya. Itu sebabnya camkan dan perhatikan baik-baik firman Allah perdana di tahun ini. Di satu sisi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun baru ialah anugerah bagi kita. Di satu sisi adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup tahun 2025 loh ya saudara, yaitu sepanjang 365 hari. Dan itu sudah kita gunakan 5 hari. Sekarang yang ada di diri kita hanya tinggal 360 hari. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain perhatikan, tahun baru adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani. Sekarang saya bicara di sini selama 360 hari. Karena kita sudah jalani 5 hari. Itu merupakan tanggung jawab saudara. Jadi saya berharap ibadah perdana ini saudara camkan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti ibadah berikutnya nggak perlu dicamkan. Tapi untuk hari ini saudara perhatikan. Sebuah khotbah yang khusus diberikan kepada kita. Nah, kenapa saudara tahun baru itu menjadi tanggung jawab buat kita? Kenapa? Alasan apa? Sebab perhatikan, menjalani tahun baru seumpama kita diberi satu buku kosong yang isinya 35 halaman. 365 halaman. Dan sekarang kita sudah isi 5 lembar. Dan kita punya tanggung jawab mengisi 360 hari berikutnya. Dengan tanggung jawab. Bukan seenaknya, apalagi mengisinya di dalam dosa dan kejahatan. Itu sebabnya saudara, kalau kita memasuki tahun baru, di satu sisi kita tuh bersyukur karena Tuhan beri kesempatan kita hidup. Tapi di sisi lain, kita harus isi buku itu lembar demi lembar, hari demi hari, dengan tanggung jawab. Seperti apa bentuknya? Apakah catatan yang kita isi itu baik atau jahat? Sebenarnya saudara, kalau saudara punya pemikiran ini dalam hidup kita, pasti kita akan hidup bijak dalam pergantian waktu ke waktu. Sebab nggak ada pilihan, nggak ada alternatif. Apakah baik ataukah buruk yang kita isi? Ataukah hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, ataukah yang salah, yang jahat di mata Tuhan, bahkan jadi kebencian? Nah, catatan ini di bawah yang saudara perlu perhatikan baik-baik. Ingat, kalau satu saat kita tutup buku, seperti saudara-saudara kita yang mendahului kita di tahun 2024. Satu waktu kita juga akan tutup buku. Di mana Tuhan akan tentukan posisi kita dalam kekekalan. Itu sebabnya saudara,
Ini bukan hal main-main yang kita bisa jadikan guyonan. Bukan. Ini teramat sangat serius. Sebab mau tidak mau, suka atau tidak, satu saat kita harus tutup buku. Dan Tuhan akan menetapkan tempat di mana posisi kita dalam kekekalan. Menderita untuk selama-lamanya di dalam api yang tidak akan pernah padam, atau sukacita bersama dengan Yesus di dalam kemuliaannya di sorga. Itu kita akan alami. Walaupun cuma 5 hari, coba evaluasi. Apa yang sudah kita buat selama 5 hari. Dengan perkataan kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan panca indera kita. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Atau hari-hari itu kita jalani dengan sebuah catatan yang indah dan mulia di mata Tuhan? Hanya saudara yang tahu apa yang saudara sudah catatkan di dalam buku kehidupan saudara, catatan hidup saudara. Tuhan mengetahui itu. Sebab itu firman Allah menasihati kita, saudara, perhatikan agar kita memperhatikan dengan saksama. Firman Allah tadi menasihati kita untuk kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita mengisi catatan hidup kita. Apakah itu baik karena sesuai dengan firman Allah, atau hal itu jahat karena bertentangan dengan firman Allah? Padahal kesempatan hidup kita semakin pendek loh. Apakah kita masih punya catatan untuk 2026 ke depan? Kita nggak tahu. Apakah di tengah perjalanan 2025 kita akan berhenti di sana sebab kita harus tutup buku? Nggak ada di antara kita yang tahu. Sebab itu kewenangan Tuhan sepenuhnya. Itu sebabnya betapa mengerikan ketika kita harus tutup buku, catatan kita buruk semua. Sangat mengerikan. Sebab itu perhatikan titik yang kedua. Jangan pernah isi catatan hidup kita seperti jalan hidup orang bebal. Orang yang bodoh. Orang yang udah dikasih tahu tapi nggak didengar, nggak dipraktekkan. Sebab setelah kita tinggalkan gedung ini, gereja ini, kita akan praktekkan apa yang dikatakan firman Allah. Jangan seperti orang yang bebal, tapi kita isi lembar-lembar hidup kita seperti orang yang arif atau orang yang bijaksana. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tetapi selain itu, kita juga harus mempergunakan waktu yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab hari-hari yang kita jalani ini adalah jahat. Jahat, saudara. Kita melangkahkan kaki. Di hadapan kita ditawarkan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Tapi seringkali karena begitu menariknya kejahatan yang dibuat oleh iblis itu, kita seringkali terjebak.
Itu sebabnya kita harus berkemenangan. Arti lain tentang hari-hari ini jahat, sewaktu-waktu bisa saja saudara, kita tidak lagi punya kesempatan untuk mengisinya. Karena sudah ditutup. Kita harus tutup buku ini. Sementara yang kita lakukan adalah yang jahat. Yang kita sama tahu pada umumnya sebagai anak Tuhan. Bagaimana orang yang mengakhiri buku catatan hidupnya dengan cara yang jahat. Dia akan berakhir dengan kehidupan yang mengerikan untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kita dinasehati saudara. Untuk kita memperhatikan hal ini. Nah, sekarang kita melihat bagaimana janji Tuhan. Kalau kita mengisi hari-hari hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan alami apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Lihat ayat ini. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ilustrasi ini gampang sebab setiap hari apalagi di Indonesia, daerah Katulistiwa, tiap hari ketemu matahari. Gampang mengartikan atau untuk mengerti ayat ini. Jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai pada umumnya kita tahu kalau satu hari sampai cahaya itu terbenam di petang hari, tapi jalan orang benar berakhirnya sampai rembang tengah hari. Itu titik kulminasi, titik tertinggi. Inilah bicara kemuliaan sorgawi. Kalau jalan kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau perlu kita buat komitmen ya, untuk 51 minggu ke depan, sebab ini adalah minggu pertama saudara pakai dan saudara beribadah. Wow, luar biasa. Kalau kita buat komitmen yuk, 51 ke depan, aku mau tetap beribadah, enggak absen. Supaya aku mengerti jalan-jalan yang harus kita lewati. Sebab di sini diberitakan firman Allah untuk kita jalani. Dan kalau jalan kita benar, akhirnya itu bukan matahari itu tenggelam, tapi rembang tengah hari. Titik kulminasi, titik puncak tertinggi. Terang itu menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Dan Allah menjamin kita bahwa kita tidak akan pernah melihat kegelapan, saudara. Ini janji Allah. Mungkin saudara kalau membaca, nggak ada kok janji Allah. Kalau dia menjanjikan kita seperti matahari ketika kita jadi anak Tuhan, mula-mula mataharinya seperti baru muncul kan. Tetapi dia akan bawa kita di mana tidak akan ada setitik kegelapan pun di dalamnya. Karena itulah puncak terang di sepanjang kehidupan orang-orang percaya yang diselamatkan. Sebaliknya perhatikan saudara. Kita bukan dibawa kepada kegelapan, kita bukan dibawa kepada maut, tetapi dia berjanji mengangkat
kita tinggi. Jadi arti matahari itu dibawa sampai kepada rembang tengah hari, tidak lain adalah tangannya mengangkat kita tinggi, bukan turun, bukan direndahkan, tetapi dibawa kemuliaan. Dan puncak kemuliaan adalah tempat di mana Bapa ada di sana. Demikian pun Anak dan Roh Kudus ada di sana. Kemuliaan yang kekal. Saya pakai istilah puncak kemuliaan. Jadi saya harap saudara mengerti analogi yang digunakan perjalanan matahari ke rembang tengah hari itu. Tangannya akan mengangkat kita kepada puncak kemuliaan. Wow, luar biasa, sangat luar biasa. Untuk itu, firman Allah memberi kepada kita bagaimana untuk kita mencapai janji Tuhan ini. Yaitu kita akan dibawa ke titik puncak kemuliaan. Yaitu kemuliaan yang sempurna. Kita perhatikan petunjuk Allah dalam hal itu. Petunjuk Allah itu saudara bisa lihat di caption, di catatannya. Saudara bisa, atau mungkin istilahnya saya mengajak saudara mempelajari ya ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 14. Wow. Ya. Kayak di sekolah Alkitab ini. Mudah-mudahan saja, mudah-mudahan. Tampilkan dulu slide-nya kepada jemaat, baru berikutnya ayatnya. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Inilah yang pertama. Terus sampai habis. Klik. Jangan hidup seperti warga dunia. Saudara bertetangga dengan orang dunia, tapi jangan hidup seperti warga dunia. Kenapa? Karena pikiran mereka sia-sia. Yang mereka pikirkan justru berakhir kepada kebinasaan. Di mana posisi mereka tidak mengenal kebenaran. Yaitu mereka tidak mengenal firman Allah. Saudara diajari firman Allah tiap minggu. Selanjutnya hati mereka tumpul. Sehingga mereka tidak merasa bahwa dosa dan kejahatan itu kebencian Allah. Jadi kalau mereka mengakhiri tutup buku, diawali sampai diakhiri adalah kebencian bagi Allah. Tapi kok saudara komitmennya gimana? Yang menyenangkan Allah. Itulah yang Tuhan inginkan. Coba kita baca ayatnya. Tadi sudah tampil, oke. Coba perhatikan saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Perhatikan saudara. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, orang dunia. Jangan ikuti, jangan tiru. Pikiran sia-sia, cita-citanya yang sia-sia, saudara. Jangan hidup seperti warga dunia ini, karena mereka tidak mengenal Allah. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah, yuk kita robah
pola hidup kita. Hati mereka tumpul, saudara. Artinya apa? Walaupun sudah dikasih tahu, dinasehati dengan gambaran yang mengerikan, mereka tetap enak menikmati yang namanya kejahatan dan dosa yang berupa kebencian Allah itu. Cukup segitu saja ayat 17 sampai 19. Sekarang kita pindah ke ayat 25. Lihat catatannya dulu. Atau langsung saja ke ayatnya boleh deh ya. Langsung aja ke ayatnya. Ayat 25. Perhatikan saudara. Nasihat berikutnya. Karena itu. Ayo siapa yang masih punya kebiasaan ini. Buanglah dusta. Saya tidak berkata minimize. Biar sedikit yang namanya dusta itu kebencian Allah. Tetapi firman Allah tegas. Buang. Jangan pernah ada lagi dusta. Kenapa? Karena kita dinasihati. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Bayangkan, seorang kepada yang lain juga itu menjadi perhatian Allah. Apalagi berdustanya di depan Allah. Wih, itu mah orang paling berani sedunia. Berani hidup di neraka maksud saya. Karena kita adalah sesama anggota. Jangan pernah berkata dusta. Dan jangan saudara berpikir, nggak apa-apa, dusta sekali-sekali, sedikit juga. Sebab jelas di situ, buang. Kalau sesuatu yang saudara buang, dia tidak saudara lihat lagi. Dia tidak ada lagi di dalam diri kita. Nah inilah yang Tuhan mau. Saudara perhatikan catatannya sekarang. Kembali ke catatan. Jangan pernah isi lembaran hidup kita. Bagaimana lembaran ke-6? Besok jam 12.30 malam. Hari ini jam 12.30 malam. Disitulah pergantian saudara masuk. Tanggal yang baru, tanggal 6. Di sini dikatakan jangan isi lembaran hidup kita dengan dusta atau kebohongan. Sebaliknya berkatalah benar. Prinsip orang Kristen tentang apa yang kita ucapkan, tentang apa yang kita katakan, ya di atas ya. Dan tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah DOSA. Sama dengan neraka. Sekarang coba pindah ke ayat 26. Mumpung di ayat 26. Kita lihat saja. Isi ayatnya baru catatannya. 26. Apabila kamu menjadi marah, mungkin saudara ada yang ojo-ojo sampai emosi itu. Janganlah kamu berbuat dosa. Berarti marah? Tidak salah. Apalagi marah itu adalah untuk kebaikan. Tetapi jangan marah dalam dosa. Dan kalau itu pun terjadi, jangan sampai matahari terbenam. Sebab di sana dikatakan, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan sampai ada di antara kita yang simpan kemarahan. Hari ini marah, besok ketemu masih marah saja.
masih marah lagi. Karena diingat dan disimpan. Jadi ada kemarahan yang bersifat positif, saudara. Karena mungkin itu bentuk nasihat, bentuknya adalah untuk perbaikan dan sebagainya. Dan disampaikan dengan nada kedengarannya marah. Tetapi kalau kita lakukan itu, jangan sampai berlanjut. Tetapi biarlah kita tidak pernah mengingat lagi. Kita tetap mengasihi orang itu. Lebih jauh ayat ini artinya, saudara, saya sudah jelaskan tadi ya. Jangan menyimpan kemarahan sehingga kemarahan itu menjadi sesuatu yang tidak pernah selesai dalam hidup kita. Terus diingat, kalau ngomong sama orang diceritakan lagi hal itu. Berarti dia nggak lupa, malah dipopulerkan, disebarkan. Sehingga orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Mari pindah ke ayat 27. Apa sih isinya ayat 27? Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu, simpan baik-baik. Ketika kemarahan itu kita tidak selesaikan, kita sama dengan Efesus 4 ayat 27. Kita memberi peluang kepada iblis untuk memakai kita melakukan hal yang jahat dan bertentangan kepada Tuhan. Kita sama dengan menyerahkan diri untuk iblis memakai kita. Sebab itu lihat catatan Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya berharap kita semua yang mendengar ini, kita praktekkan ini. Sehingga kita tidak memberi peluang sedikit pun kepada iblis untuk memperalat kita, untuk memakai kita. Sekarang kita pindah ke ayat 28. Kita lihat ayatnya dulu. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri. Saya nggak akan menyuruh saudara. Siapa yang nggak pernah mencuri? Pasti semua gitu. Angkat tangan ya. Jangan ia mencuri lagi alias bertobat. Jadi bukan hanya marah saudara. Tapi ada item lainnya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ya, jadi kalau bertobat, tidak mencuri lagi. Jadi bagaimana saya makan kalau nggak mencuri lagi? Ya bekerja katanya. Kerja yang baik. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Kalau kita bekerja diberkati, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Halo, jemaat GPDI Mahanaim, anak-anak Tuhan. Setiap anak Tuhan harus kelihatan citra diri anak Tuhannya. Salah satu di antaranya ayat tadi sudah hilang. Jangan mencuri. Sebaliknya bertobat, kerja keras supaya kita bisa menjadi saluran berkat alat Tuhan bagi jemaat yang lain yang kekurangan. Saudara, banyak jemaat yang perlu uluran tangan. Jadi bagi yang mempunyai lebih, gunakan kelebihan itu. Bukan untuk memuaskan diri, apalagi sampai berbuat dosa. Ada orang yang memerlukan kita.
lebih baik kita kasih berkat itu kepada orang tersebut. Sehingga orang itu mengucap syukur. Dan saudara namanya dibawa, Tuhan berkati Bapak itu. Sering di doa pagi ya ada nama-nama yang disebut. Karena semua kebaikan yang dilakukannya. Sekarang kita lihat ayatnya dulu. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Hendaknya mulut kita yang keluar adalah perkataan yang bersih. Sebab kata dasarnya dipakai kotor ya keluar. Tapi tentu saudara sudah mengerti perkataan kotor itu apa. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jangan buat jemaat satu dengan lainnya jadi lemah. Jangan buat jemaat satu dengan lainnya jadi kecewa. Sehingga dia rasanya, aduh aku gak mau ke gereja lagi. Aku ngeri mendengar perkataan yang keluar dari orang itu. Anak Tuhan. Tapi kita dinasehati di awal tahun ini. Supaya catatan kita saudara. Benar dan berkenan kepada Tuhan. Lalu kita pakai perkataan apa? Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana kalau perlu saudara perhatikan. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia apa artinya? Ketemu saudara, dia belum kenal Yesus, nggak ke gereja. Tapi ketika ketemu saudara, dia dengar ucapan saudara, belum lagi berkatnya. Besok aku mau ke gereja. Mahanaim bukan kekurangan jemaat, tapi ketambahan jemaat karena praktek anak-anak Tuhan. Bukan khotbah pendeta. Khotbah pendeta ini buat udah yang bertobat, yang sudah mengerti firman Allah. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Hati-hati ucapan kita bisa menyelamatkan atau bisa membinasakan. Hati-hati saudara. Pertimbangkan itu baik-baik. Karena ini yang saudara akan lakukan ke depan. Saya enggak setiap tahun khotbah ini saudara. Ini yang akan dilakukan. Kalau sampai catatan hidup kita ada model begini saudara. Bukan sorga tempat kita. Bukan sorga tempat kita. Hati-hati. Ucapan kita bisa menyelamatkan atau membinasakan orang. Yang ke gereja aktif saudara tapi dikritik. Dia bisa, aku gak mau ke gereja lagi. Aku sudah dengan agama temanku aja katanya. Hati-hati. Sebaliknya, kalau ucapan kita berkat, ucapan kita bisa membawa orang itu sampai menjadi pengikut Kristus. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ini puncaknya saudara. Tadi ayat-ayat sebelumnya itu yang seringkali kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi puncaknya, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahan dulu ayat ini. Perhatikan, kalau saudara baca bagian B yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan, saudara seorang yang diselamatkan, hidupnya dimeteraikan oleh meterai Roh Kudus, di mana orang itu saudara pasti akan menikmati keselamatan. Tetapi itu bisa dihancurkan dengan bagian A. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, saudara pasti tahu ya, ini dosa yang tidak terampuni lagi. Maka saudara, kepastian keselamatan itu akan hilang selama-lamanya dari dalam diri kita. Lihat catatan. Saya lebih baik ajak saudara lihat catatannya sehingga saudara melihat. Ayat 30. Saya baca aja deh. Kita harus jaga catatan hidup kita. Ya. Saudara nggak sadar, saudara pegang catatan. Setiap perbuatan, perkataan, pikiran, kehendak, bahkan saudara, niat hati. Seperti saudara sedang nulis. Itu. Kita harus jaga catatan hidup kita, yaitu jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dengan ucapan kita. Itu sebabnya hati-hati saudara. Sebab kalau kita sampai mendukakan Roh Kudus, kita tidak diberi kesempatan lagi untuk kita melanjutkan hidup. Jadi kalau saudara masih bisa hidup sekarang, itu karena saudara masih bisa menjaga. Tapi kalau terus berlanjut, aduh mengerikan saudara. Saya ajak saja contohnya, saudara lihat lembar sebelahnya. Satu itu dulu aja. Ingatkan ceritanya? Kalau saya ceritakan lagi, aduh lama. Membohong, berdusta dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Suami istri berkomitmen, Mam, kita kasih ya tanah ini. Iya Pap, toh masih banyak tanah yang lain. Kami punya sebidang tanah yang ini kami jual. Semua hasil penjualan kami akan persembahkan kepada Tuhan. Singkat cerita, ini Mam hasil penjualannya. Minggu ini kita bawa ya. Tapi Pak, masa sih semuanya? Tapi Papa udah ngomong begitu mah, nggak bisa. Masa sih nggak ngerti, kita juga penuh. Toh Pak Petrus bisa ngerti ya. Bilang aja udah segini, bahwa ini semua. Suaminya berangkat dulu. Namanya suami siapa? Ananias pasti. Ketika Ananias mempersembahkan, Roh Kudus langsung bicara kepada Petrus. Ananias, apakah ini persembahan kamu sepenuhnya seperti yang kamu janjikan? Sebenarnya semua ada di tangan dia. Kalau dia jujur, iya Pak Petrus, tapi aku ada keperluan, aku ambil sedikit, boleh kan? Masa sih? Dibilang enggak boleh. Kenapa? Sebab orang ini dengan jujur bahwa dia ada keperluan, jadi dia batalkan saudara memberi semuanya. Dan dia terbuka kepada Petrus. Tapi dia berbohong. Oh ini semuanya Pak Petrus.
nggak diberi kesempatan lagi untuk menggusak catatannya, saudara. Untuk memperbaiki diri. Langsung keteplek. Mungkin gini dulu ya, berapa menit. Baru sampai mati. Istrinya datang. Kok sepi-sepi begini? Ada apa ini? Rupanya. Lalu Petrus berkata, lihat orang-orang yang baru menguburkan mayat suamimu. Itu, lihat. Seharusnya dengan Petrus berkata begitu dia sadar ya. Kenapa suamiku mati? Sabira, apakah benar uang yang dibawa oleh suamimu itu adalah persembahan yang kalian janjikan? Sama-sama berdusta. Saudara, hati-hati. Catatan kita satu waktu akan diakhiri. Tapi Tuhan bisa secara mendadak. Bukan saat waktu buku itu kita tutup. Tetapi setiap saat. Menurut kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan ini. Kita bisa melakukan yang jahat. Apakah cuma model begini saja Pak Pendeta? Kesombongan kita. Contohnya ini. Ayo. Ada yang tahu cerita ini? Pada umumnya nggak tahu ya. Karena pendek, sebaiknya dibaca aja ya. Sebab mungkin banyak yang nggak tahu. Kecuali pendeta-pendeta. Mulai ayat 30. Betul, mulai ayat 30 ya. 21 pasal 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta, katakanlah kayak ini tahtanya, dan berpidato kepada masyarakat. 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Alkitab enggak mencatat apa tulisannya. Dan apa yang dikatakan Herodes. Kita langsung ke ayat 23. Dan seketika itu juga ia, Herodes, ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Nggak ada yang angkat sampai habis dimakan cacing. Kenapa nggak dicatat di Alkitab? Kalau dicatat, maka kita si pembaca akan mengikuti ucapan Herodes. Ucapan yang jahat yang dia ucapkan kepada Allah. Kepada Yesus. Sebagai penghinaan. Lalu disambut begitu rupa. Itu di ayat 22 ya. Oleh masyarakat yang mendengarnya. Karena ucapan yang jahat itu. Allah langsung tampar Herodes. Mati seketika. Hati-hati anak Tuhan. Saya nggak mau mengira-ngira apa bentuk ucapan kalimatnya. Yang pasti dia lakukan penghinaan kepada Allah begitu rupa. Jemaat GPDI Mahanai, mari kita minta dari Tuhan kekudusan mulut kita. Supaya kita jangan buat catatan yang kalau nanti ditutup buku catatan itu, hasilnya kamu harus neraka. Tapi Herodes, Tuhan gak tahan lagi. Saat itu ditampar masuk neraka langsung. Dan itu bisa terjadi pada siapapun setiap saat.
Seringkali kita nggak tahu ada hal-hal seperti ini terjadi. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita hidup benar. Ayat 31. Oke. Pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, saudara mungkin rasa pahit hati ya. Karena ada seseorang yang merendahkan saudara gitu rupa. Kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Jangan sampai keluar dalam percakapan anak Tuhan. Demikian pula kejahatan. Coba lihat catatannya. Supaya jemaat melihat arti ayat 31 ini apa. Silakan. Jangan kotori buku catatan kehidupan kita. Dengan menyimpan apa tadi? Kepahitan. Kita udah berurusan dengan orang itu, udah selesaikan. Tapi besok ke jalan ketemu lihat orang lagi, ingat lagi, malah diceritakan kepada orang lain. Berarti kuat sekali tercatat di buku catatannya, saudara. Dendam itu nggak pernah hilang. Selain kepahitan apa? Kegeraman. Lihat orang itu terus gigi kita kemeretuk, kertak. Itu orang-orang yang di neraka, orang kayak gitu saudara. Sungguh. Tangisan dan kertak gigi. Apalagi? Kemarahan. Pertikaian. Dan fitnah. Bukan main-main soal buku catatan kita, saudara. Jangan kotori, jangan cemari. Sekarang lihat catatan ini. Saya gunakan cuma 5 menit, ya. Masih ada sisa 8 menit. Langsung aja kita terbuka. Semua daftar kesalahan yang telah kita bahas bukan kesalahan biasa, tetapi dosa yang membinasakan. Jadi yang namanya dosa itu bukan main-main, saudara. Dia membinasakan. Mazmur 78 ayat 32-33, saya langsung saja jelaskan artinya. Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Pemimpin pujian yang mengingatkan kita lewat nyanyian tentang kegagalan bangsa Israel yang berjalan menuju tanah Kanaan. Fasilitas sudah diberikan tapi gagal, saudara. Terus, apa penyebab kegagalannya? Lihat. Israel gagal bukan karena Allah tidak mampu menjaga dan membawa mereka ke Kanaan. Dan lihat titik yang kedua, bukan pula karena mereka kalah oleh musuh-musuh yang ada di sekitar mereka. Tetapi mereka gagal karena salah dalam mengisi hari-hari yang mereka jalani sepanjang 40 tahun. Sehingga semua yang keluar dari tanah Mesir semuanya mati. Yang lahir di perjalanan, yang sampai tanah Kanaan. Artinya apa?
orang-orang yang salah dalam mengisi catatan hari-hari hidup yang dia jalani. Akan mengalami keadaan yang fatal kalau tidak ada perubahan di dalam dirinya. Lihat catatan yang baru. Ada 2 istilah waktu yang dipakai pemazmur untuk menjelaskan orang yang salah dalam mengisi hari hidupnya, hari-hari hidupnya. Ada 2. Yang pertama, saudara perhatikan, hari-hari mereka habis. Dan yang kedua, tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apa artinya ini? Tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Kita mulai dengan yang nomor 1. Hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan. Saudara lihat catatan. Saya sengaja tampilkan ini supaya saudara bisa merekam dalam ingatan. Sehingga kita tidak terjebak dalam hal ini. Mereka salah mengisi hari-hari hidup yang mereka jalani. Sehingga apa? Hidup mereka bukan seperti cahaya fajar yang semakin terang sampai rembang tengah hari. Terang yang sempurna. Tetapi atau sebaliknya, terang mereka semakin hari semakin merosot. Arti kata lain merosot, tekor. Cahayanya berkurang. Dan yang akan berakhir dalam keadaan padam. Mati total. Jadi saudara bayangkan di neraka itu seperti apa. Keadaannya panas, siksa oleh api dan belerang. Tetapi kegelapan yang paling gelap meliputi mereka. Dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apa arti kekejutan? Silakan. Hari-hari yang mereka jalani sepanjang 365 hari. Artinya sepanjang tahun diwarnai dengan kekejutan. Maksudnya apa sih? Kata kekejutan di sini dipakai kata teror. Yang artinya di sepanjang hidupnya diwarnai suasana neraka. Jadi bukan nanti dinikmati selama hidupnya saja. Enggak ada ketenangan. Suasana yang menakutkan. Tidak ada cara yang lain. Klik satu kali aja. Mari kita taat dan takluk. Kita isi catatan kita dengan kebenaran. Tidak berlebihan kalau kita start dengan perjamuan Tuhan. Satu komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan firman Allah. Saya mau melakukan apa yang jadi kebenaran. Tepat saya akhiri. Waktu saya tidak berlebihan.